Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Atsila. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai self love. Ini boleh nggak saya manggilnya teman-teman aja biar lebih kerasa deket aja gitu? Boleh ya? Oke, terima kasih. Pasti sering ya dengar istilah self love itu sendiri ya. Jadi self love itu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang yang merasa perlu untuk memperbaiki atau menyayangi dirinya sendiri. Di sini teman-teman sering nggak dapat saran atau bahkan memberikan saran tersebut dengan menggunakan kalimat kamu itu akan susah untuk menyayangi orang lain sebelum kamu itu bisa menyayangi diri kamu sendiri. Pernah nggak atau malah sering? Nah, kalau pernah dan sering berarti teman-teman di sini udah aware nih sama pentingnya self love itu sendiri. Jadi self love itu apa sih? Nah, self love itu kondisi di mana kita bisa menerima dan menghargai segala hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri, baik itu fisik kita, pikiran kita, dan hati kita. Terus apa sih pentingnya self love bagi diri kita itu? Jadi pentingnya itu ketika kita rasa kelelahan nih akan fisik kita ataupun mental kita, itu kan kita bisa stres, depresi, hingga kita nggak punya nih semangat hidup gitu. Jadi self love ini bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Self love ini bisa menurunkan stres kita, bisa membuat kita menjadi lebih bahagia untuk menjalani hidup kita, bisa lebih percaya diri, bisa lebih menghargai dan menghormati orang lain, bisa lebih bersyukur, dan juga bisa membuat kita melihat sesuatu itu lebih ke arah yang positif. Nah, self love ini punya 4 aspek teman-teman. Yang pertama ada self awareness. Self awareness itu kesadaran diri sendiri. Jadi sebelum kita mencintai diri kita sendiri, kita harus bisa paham dong tentang diri kita terlebih dahulu. Sesimpel kita paham mengenai apa yang kita pikirkan, bagaimana perasaan kita saat ini, dan juga keadaan kita. Nah, ketika kita punya kesadaran diri yang baik, itu kita bisa membantu untuk mengetahui bagaimana cara kita dalam menghadapi berbagai macam hal ataupun situasi secara efektif. Jadi teman-teman di sini itu bisa terhindar dari situasi yang menurut teman-teman itu nggak mengenakan. Nah, salah satu cara untuk bisa meningkatkan self awareness itu bisa dengan membuat catatan harian mengenai pikiran, emosi, dan juga tindakan-tindakan yang kita lakukan waktu hari itu gitu. Dan kemudian ada self worth, yaitu harga diri. Jadi ini keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya, di mana ia merasa berharga terlepas dari apa pencapaiannya dan juga kualitas yang dia miliki. Nah, kita pasti punya keluarga dan sahabat dekat ya. Kita bisa tuh menganggap mereka itu berharga bagi diri kita sendiri. Tapi kenapa kita kayaknya susah banget ya buat menganggap diri kita tuh berharga untuk diri kita sendiri, ya enggak? Nah, jadi ayo teman-teman kita coba deh buat belajar menghargai diri kita sendiri untuk menganggap bahwa kita tuh berharga untuk bisa hidup di dunia itu, di dunia ini gitu. Kita berharga bahwa kamu itu berharga untuk ada di dunia ini. Nah, kayak gitu. Yang kemudian yang ketiga ada self esteem. Self esteem itu percaya diri. Jadi ini berhubungan dengan pencapaian dan juga serta kemampuan yang kita miliki, di mana kita itu merasa puas dan nyaman dengan siapa sebenarnya diri kita, di mana kita berada, dan hingga hal-hal yang kita miliki. Jadi ketika kita punya self worth yang baik, self esteem kita ini juga tentu akan meningkat. Kemudian yang keempat ada self care. Self care ini aspek penting kita untuk menjaga tubuh untuk menjadi tetap sehat dan tetap bersih ya. Jadi seperti kita makan, mandi, tidur secara teratur, dan juga minum secara cukupnya, hingga melakukan hal-hal yang teman-teman sukai. Misalnya teman-teman suka nonton film, melakukan sesuatu hal dengan seseorang yang teman-teman ini sayangi, menghabiskan waktu dengan mereka, juga bisa dengan
berbelanja, pokoknya ya hal-hal yang teman-teman sukai gitu, atau masih banyak lagi deh pokoknya. Nah, selain keempat aspek tadi tersebut, kita juga harus bisa tuh untuk memperlakukan diri kita tuh dengan baik tanpa judgmental. Dimana kita ini, misalnya ketika kita lagi habis melakukan kegagalan nih, kita gagal melakukan sesuatu. Nah, jangan tuh kita marah secara berkepanjangan, tetapi kita harus bisa tuh berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Nah, dengan memaafkan ini kita bisa belajar untuk mengakui kesalahan diri kita. Kita bisa untuk menerima perasaan negatif yang muncul gitu. Dan kemudian selain kita melakukan itu, kita juga harus bisa mengubah sudut pandang kita dan pola pikir kita. Jadi jangan selalu berblaming terhadap diri kita sendiri. Jangan banyak-banyak blaming terus-terusan. Karena kapan gitu kita mau move on-nya, kapan kita mau majunya kalau terus-terusan blaming secara terus-menerus. Dan kegagalan itu kan suatu proses ya. Jadi jangan jadikan kegagalan itu sebagai suatu hal yang buat kalian benci sama diri kalian sendiri, tapi jadikan kegagalan itu menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian gitu ya teman-teman. Dan merasa buruk itu bukan suatu kesalahan. Teman-teman di sini harus bisa belajar mencintai diri kita sendiri gitu, belajar mencintai diri sendiri, dan mulailah menerima dan menghargai segala hal yang berkaitan dengan diri kita, baik itu fisik, pikiran, dan juga hati kita. Jangan terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan terus-terusan kita mengikuti standar orang lain. Karena kalau kita ngikut-ikut kayak gitu terus, kapan gitu ya kita bisa bahagianya gitu? Kapan kita bisa majunya? Nah, jadi ayo kita pelan-pelan mulai belajar berdamai dengan diri kita sendiri, mulai menyayangi diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu yang mau, ya kan? Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.